Profil SMA Mardisiswa Semarang. SMA Mardisiswa Semarang atau biasa disebut dengan Smarsis merupakan sekolah menengah atas swasta yang berlokasi di Jalan Sukun Raya nomor 45 Serondolwetan, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini berdiri pada tanggal 30 Desember 1981 berdasarkan keputusan dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan berada di bawah naungan Yayasan Catur Praya Tunggal yang bergerak di bidang pendidikan. Nama Mardisiswa sendiri berasal dari kata mardi yang berarti membina dan siswa yang berarti murid, sehingga memiliki makna membina murid. Seiring dengan perkembangannya zaman, SMA Mardisiswa Semarang menjadi salah satu SMA swasta unggulan di Kota Semarang dengan akreditasi A. Saat ini, sekolah mengusung konsep sekolah digital yang berfokus pada pengembangan excellent, knowledge, spiritual, inovatif, dan skill. Dalam penyelenggaraan pendidikan, SMA Mardisiswa Semarang menerapkan kurikulum merdeka yang terdiri atas fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang bertujuan membentuk peserta didik yang berkarakter, kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Selain itu, sekolah juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan diri untuk mendukung potensi akademik maupun non-akademik peserta didik. SMA Mardisiswa Semarang memiliki visi untuk mewujudkan manusia unggul yang berkarakter, berwawasan luas, memiliki kecakapan abad ke-21, berbudaya lingkungan, serta menjadi pembelajar sepanjang hayat. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang menekankan penguatan iman dan takwa, pengembangan karakter, pemanfaatan teknologi informasi, penguasaan keterampilan abad ke-21, serta kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan dunia usaha maupun dunia industri. Selanjutnya ada struktur organisasi SMA Mardisiswa Semarang. Struktur organisasi SMA Mardisiswa Semarang dipimpin oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan seluruh kegiatan sekolah. Kepala sekolah bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengordinasikan, serta mengawasi pelaksanaan program sekolah agar berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah yang membidangi berbagai aspek seperti bidang kurikulum, bidang kesiswaan, serta bidang sarana dan prasarana. Masing-masing wakil kepala sekolah bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengordinasikan program kerja sesuai dengan bidangnya. Di bawah koordinasi wakil kepala sekolah terdapat guru-guru mata pelajaran yang berperan dalam melaksanakan proses pembelajaran, membimbing peserta didik, serta mendukung berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Selain itu, terdapat staf tata usaha yang bertugas mengelola administrasi sekolah, data peserta didik, kepegawaian, dan layanan administrasi lainnya. Seluruh unsur dalam struktur organisasi sekolah bekerja secara terkoordinasi melalui komunikasi dan kerjasama yang baik guna mendukung terciptanya proses pendidikan yang efektif, berkualitas, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal. A. Perencanaan. Proses perencanaan program kerja. Perencanaan program kerja dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Setiap bidang di sekolah menyusun program kerja yang berisi rencana kegiatan beserta kebutuhan pendukungnya, termasuk anggaran. Dengan demikian, seluruh kegiatan dapat terencana dengan baik dan dilaksanakan secara lebih terarah. Pihak yang terlibat. Penyusunan program kerja melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru yang bertanggung jawab pada bidang tertentu. Setiap pihak memberikan usulan sesuai tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perencanaan dilakukan secara kolaboratif. Perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah. Sebagai sekolah swasta, pengelolaan dana dilakukan secara efisien karena sumber daya yang tersedia terbatas. Dana utama berasal dari BOS dan BOSDA, sedangkan kebutuhan yang belum dapat dibiayai melalui kedua sumber tersebut didukung oleh dana OPKOS. Penggunaan dana dialokasikan berdasarkan prioritas dan kebutuhan sekolah. B. Pengorganisasian. Struktur organisasi. Struktur organisasi sekolah terdiri atas kepala sekolah sebagai pemimpin, wakil kepala sekolah yang mengelola berbagai bidang, serta guru dan staf yang mendukung pelaksanaan program sekolah.
Pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya diterapkan secara fleksibel karena keterbatasan jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, beberapa kegiatan sering dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi yang intensif antar warga sekolah. Selain itu, sekolah rutin mengadakan briefing atau rapat singkat sebelum kegiatan berlangsung untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Oke, pada bagian pelaksanaan program kerja dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kegiatan akan dimulai dengan melakukan briefing terlebih dahulu agar seluruh pihak dapat memahami tugasnya, lalu kegiatan akan dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai pembagian tugas. Nah, di sini kepala sekolah bertugas sebagai pengarah dan pengambil keputusan. Selain itu, kepala sekolah juga harus memberikan kepercayaan kepada penanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri. Lalu bagaimana jika terjadi sebuah kesalahan? Jika terjadi sebuah kesalahan atau kendala di lapangan, maka akan dilakukan penyesuaian tanpa mengubah tujuan utama kegiatan. Karena hal itu, komunikasi di sini itu sangat penting. Komunikasi harus dilakukan secara langsung, baik melalui diskusi, briefing, maupun penyampaian informasi ulang. Lalu pada bagian berikutnya adalah pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan setelah kegiatannya selesai. Alasan dilakukannya evaluasi adalah untuk melihat apakah event ini berhasil dan ada kekurangannya. Maka evaluasi dilakukan oleh kepala sekolah dan pihak yang terlibat dalam kegiatan. Penanggung jawab juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan. Selanjutnya yaitu adanya temuan khusus. Di sini ada keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya sendiri yaitu sebelum melakukan setiap kegiatan atau melaksanakan suatu program, pihak sekolah melakukan briefing terlebih dahulu sehingga para anggotanya dapat mengetahui tugas mereka untuk acara itu apa. Dan untuk selanjutnya yaitu adanya evaluasi setelah selesainya acara. Mereka dapat mengetahui dan merefleksikan diri mengenai kesalahan apa yang telah mereka perbuat, atau untuk mengapresiasi tugas mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terakhir, kemampuan sekolah dalam membangun kemitraan eksternal seperti bekerja sama dengan Universitas Diponegoro untuk pelayanan kesehatan, jadinya menjadi strategi cerdas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa di tengah keterbatasan tenaga ahli internal. Yang selanjutnya yaitu adanya kelemahan atau kendala. Yang pertama itu adanya kendala dana. Karena dana terbatas, pihak sekolah memutuskan untuk memiliki atau membuat dana tambahan yaitu OPCOS. Dan kendala yang kedua yaitu adanya perubahan kebijakan atau kebutuhan dari yayasan. Dengan adanya perubahan tersebut, seluruh elemen yang mengorganisasi manajemen sekolah harus diubah. Jadinya karena ada kendala ini, pihak sekolah harus memulai ulang, mengganti atau merencanakan ulang program atau rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Dan untuk kendala ketiga yaitu adanya perubahan fasilitas di sekolah. Contohnya ketika kami melakukan observasi dari narasumber, kami mengetahui bahwa sekolah telah merenovasi lapangan futsal, sehingga terjadinya kendala karena sebelum itu mereka telah merencanakan untuk kegiatan lomba olahraga antar kelas. Jadi karena adanya renovasi ini, lomba
lomba olahraga antar kelas ini yang telah terjadwalkan harus mundur beberapa bulan setelah renovasi selesai. Oke, kita akan masuk sekarang ke dalam pembahasan. Jadi di dalam pembahasan ini ada dua bagian yang akan saya bahas, yaitu yang pertama kesesuaian teori dengan praktiknya, dan juga yang kedua adalah faktor pendukung dan penghambat dari implementasi manajemen sekolah. Jadi untuk praktik dan implementasi manajemen sekolah di SMA Mardisiswa Semarang ini sudah secara umum sudah sesuai dengan teori manajemen klasik milik dari Henry Fayol. Jadi Henry Fayol di dalam teori manajemen klasiknya itu mengemukakan ada 4 atau 5 aspek. Jadi yang pertama itu ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan juga controlling. Namun seiring berkembangnya zaman dan bergulirnya waktu, sekarang dipadatkan hanya menjadi 4 aspek saja. Yang pertama yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Jadi untuk keempat aspek yang telah kita bahas tadi, kita akan sambungkan ke SMA Mardisiswa Semarang. Jadi untuk aspek yang pertama yaitu aspek perencanaan, biasanya SMA Mardisiswa Semarang itu merencanakan program ataupun sesuatu yang ingin dijalankan itu pada awal tahun ajaran baru. Jadi pada tahun awal ajaran baru itu, SMA Mardisiswa Semarang itu merencanakan kegiatan atau program apa yang akan dilaksanakan selama satu periode ke depan atau 1 tahun ke depan, seperti itu. Nah, dasar dari perencanaan ini itu adalah visi misi yang dinamis, bergantung pada kebutuhan perkembangan dari siswa SMA Mardisiswa Semarang itu sendiri. Jadi yang kedua, setelah perencanaan itu adalah organizing. Jadi untuk organizing sendiri itu pada hierarki tertinggi dari SMA Mardisiswa Semarang itu adalah kepala sekolah, dan juga di bawahnya ada wakil kepala sekolah yang membidangi 3 sektor, yaitu yang pertama ada wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan sarana prasarana. Lalu pasti di bawahnya ada lagi para guru-guru yang sudah membidangi jobdesk tertentu. Dan di SMA Mardisiswa Semarang ini itu secara jobdesk itu sudah jelas, tapi karena keterbatasan dari sumber daya manusia ini sendiri, jadi di SMA Mardisiswa Semarang ini masih menerapkan fleksibilitas yang tinggi antar sektor. Jadi walaupun sudah ada jobdesk yang jelas, tapi untuk sektor-sektornya itu masih saling bergantung, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Jadi di aspek pelaksanaan ini itu kepala sekolah itu sebagai pengarah dan juga pemberi keputusan. Tapi kepala sekolah ini nggak sendiri. Jadi pada setiap kegiatan itu biasanya ada penanggung jawab yang memiliki otonomi atau wewenang di samping kepala sekolah yang mengarahkan dan juga yang memberi keputusan. Jadi si PJ ini juga memiliki wewenang untuk mengarahkan dan juga memberi keputusan, seperti itu. Dan sebelum kegiatan dimulai itu biasanya di SMA Mardisiswa Semarang itu mengadakan briefing agar kegiatan itu dapat terlaksana dengan lancar dan sistematis. Lalu yang berikutnya, yang terakhir ini, yang keempat adalah controlling. Nah, controlling sendiri ini di sini itu mekanismenya evaluasi. Jadi setiap kegiatan itu setelah berakhir atau telah usai, jadi akan ada evaluasi, dan evaluasi ini digunakan agar kegiatan kedepannya atau kegiatan yang akan datang itu dapat berjalan dengan lebih baik, tidak berjalan dengan lebih buruk, seperti itu. Oke, kita akan beranjak ke pembahasan berikutnya tentang faktor pendukung dan faktor penghambat terimplementasinya manajemen sekolah di SMA Mardisiswa Semarang. Kita akan masuk ke dalam faktor pendukungnya terlebih dahulu. Jadi untuk faktor pendukungnya itu dari segi komunikasi dan juga koordinasi di SMA Mardisiswa Semarang ini berjalan dengan rapi, dengan lancar, dan juga minim miskomunikasi. Selain dari faktor internal tersebut, dari faktor eksternal juga turut mendukung, seperti adanya dukungan dari Undip dalam mengordinir tentang layanan kesehatan dan juga edukasi kesehatan untuk para siswa di SMA Mardisiswa Semarang. Lalu juga dukungan program pemerintah juga turut untuk meningkatkan citra dan reputasi yang memiliki korelasi terhadap terimplementasinya manajemen sekolah di SMA Mardisiswa Semarang. Lalu berikutnya untuk faktor penghambat ini ada 2 masalah utama, yaitu yang pertama adalah keterbatasan dana atau anggaran dan juga keterbatasan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMA Mardisiswa Semarang. Untuk kesimpulannya, SMA Mardisiswa Semarang berhasil menjalankan manajemen sekolah dengan baik melalui komunikasi dan juga fleksibilitas. Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan
anggaran dan SDM, sekolah tetap mampu beroperasi secara terarah dengan memanfaatkan adanya dana, bantuan, dan kerja sama pihak luar. Hasilnya, citra sekolah meningkat dan jumlah pendaftar justru bertambah. Untuk rekomendasinya untuk pihak sekolah, yang pertama adalah optimasi tugas, susun skala prioritas agar pembagian kerja lebih jelas dan efektif. Untuk yang kedua, penguatan layanan. Tingkatkan kualitas BK dan bekali guru dengan pelatihan untuk menangani kebutuhan siswa yang beragam. Yang ketiga, diversifikasi dana. Cari tambahan dana operasi melalui kerja sama dengan pihak luar, alumni atau CSR. Untuk rekomendasi mata kuliah manajemen sekolah, pertama adalah fokus studi kasus, bahas tentang nyata sekolah swasta seperti keterbatasan dana dan juga SDM. Untuk yang kedua, pendalaman kebijakan, fokus pada dampak kebijakan pemerintah seperti jalur afirmasi terhadap keuangan sekolah. Yang ketiga, praktik administrasi, fokus pada pelatihan teknis laporan keuangan seperti BOS atau BOSDA. Yang keempat, observasi langsung, tekankan pentingnya terjun ke lapangan untuk memahami masalah nyata.